Nafisa. Waalaikumsalam Bu Ari. Lagi apa nih? Ya kan Bu, lagi apa? Ini Bu, saya tuh lagi buat MA untuk observasi gitu. Tapi kok ya seperti ini Bu hasilnya. Oh, ini sekalian aja ya Bu, kita pra-observasi begitu Oh, iya, supaya boleh, Bu. Besok saat observasi begitu lebih mantap begitu. Ya. Ini boleh lihat MA-nya Bu? Silakan Bu. Iya. Coba Bu, kita lihat sama-sama ya Bu nih dari atas nih Bu. Untuk format MA-nya di bagian identitas menurut Bu Nafisa sudah sesuai belum ya dengan standar? Sepertinya belum Bu Ari, masih kurang lengkap ini kalau yang Iya. saya buat. Kurang apa Bu kira-kira? Kurang nama unit sekolah. Ya itu nanti mungkin bisa dilengkapi ya Bu supaya besok MA-nya lebih sempurna begitu Bu iya. Nafisa. Ini kelas berapa Bu? Kelas 5. Kelas 5. Mata pelajarannya IPAS. IPAS. Untuk tujuan pembelajaran yang disasar untuk anak-anak apa Bu? Tujuan pembelajarannya itu nanti anak-anak bisa membuat rantai makanan sesuai urutannya Bu Ari, dari mulai produsen, konsumen sampai dekomposer. Oh begitu. Untuk strategi mengajarnya pakai apa Bu Nafisa? Strategi mengajarnya nanti saya diskusi Bu. Oh diskusi. Untuk seluruh siswa ya Bu? Sama ya? Iya sama. Oh. Diskusi dan tanya jawab. Kalau boleh tahu karakter di kelasnya Bu Nafisa itu anak-anaknya sama atau tidak ya? Beda sih Bu. Beda. Kalau misal disamaratakan begitu kira-kira sesuai apa enggak ya Bu ya? Kurang tepat juga sebetulnya. Oh begitu. Kalau kurang tepat kira-kira gimana nih Bu cara untuk melayani seluruh kebutuhan atau mungkin karakter anak-anak di kelas Bu Nafisa yang agak berbeda itu Bu? Dengan pembelajaran berdiferensiasi, menurut Bu Nafisa nih pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana? Menurut saya ya Bu Ari ya, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran di mana anak-anak itu mendapat fasilitas masing-masing ya, pembelajaran sesuai dengan gayanya anak-anak. Jadi tidak semuanya sama. Kalau menurut saya sih seperti itu Bu Ari. Kalau boleh tahu ya Bu, Bu Nafisa mengatakan anak-anaknya berbeda-beda itu kira-kira ada datanya nggak Bu? Ada Bu. Saat awal pembelajaran itu kan saya sudah ada tes asesmen diagnostik. Jadi itu saya sudah lihat anak-anak tuh ternyata di sekolah itu tidak sama, pasti ada berbeda. Oh begitu. Kalau anak-anak yang gaya belajarnya berbeda-beda itu ya Bu Nafisa mau merencanakan pembelajaran yang bagaimana nih Bu? Mungkin nanti, kalau ini kan baru tahu sekarang ya Bu, jadi mohon maaf kalau salah Ibu. Jadi mungkin nanti di satu kelas itu saya bagi menjadi 3 kelompok, bisa sesuai dengan minat belajarnya atau gaya belajarnya. Kemudian nanti setiap kelompok itu anak-anak itu materi yang diterima berbeda. Kalau seperti itu bagaimana Bu Ari? Bisa dilakukan dulu ya Bu, mungkin direncanakan lagi. Kalau menurut Bu Nafisa untuk pembelajaran diferensiasi itu macamnya apa saja Bu? Kalau setahu saya ada 3 Bu. Ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang mau Bu Nafisa terapkan nih kira-kira mau pakai yang mana Bu? Saya coba yang diferensiasi konten dulu sepertinya Bu. Oh begitu, berarti menyusun pembelajaran berdiferensiasi konten ya Bu? Ya. Mungkin langkah selanjutnya yang bisa Bu Nafisa lakukan apa Bu untuk mempersiapkan itu? Yang pertama sih memperbaiki ini Bu, MA ini, kemudian langkah pembelajarannya saya sesuaikan dengan diferensiasi konten, kemudian saya ketemu Bu Ari lagi. Iya, mungkin nanti bisa disusun lagi ya Bu, diperbaiki MA-nya. Nanti kita ketemu pada saat observasi ya Bu ya. Oke, nanti mohon izin ikut ini ya Bu, observasi pembelajaran di kelasnya Bu Nafisa ya Bu. Boleh Bu. Kira-kira mau dilaksanakan kapan Bu? Kalau hari Selasa pekan depan bagaimana Bu? Hari Selasa ya, jam berapa Bu? Jam ke-3-4. Oh 3-4, oke baik. Coba nanti saya atur schedule saya ya Bu untuk bisa mengikuti kegiatan observasi pembelajaran di kelasnya Bu Nafisa. Ini nanti mohon untuk diperbaiki dulu ya Bu. Oh iya. Nanti akan kita lihat lagi, kita bahas lagi hasilnya. Terima kasih atas waktunya ya Bu Nafisa, semangat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi
sakit. Yuk kita doakan wanita supaya dia lekas sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana mana mana? Ini. Tepuk satu. Teman jadi sudah siap untuk belajar? Yuk, sebelum mulai pelajaran mari kita baca bersama sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman. Sudah siap untuk belajar? Tepuk 2. Coba pemirsa kita teman-teman semuanya menyiapkan posisi duduk yang baik, yang tegak, tidak membungkuk, tidak lembetan. Nah, posisi yang tegak. Teman, sebelum mulai pelajaran kita bisa mau bertanya dulu, apa yang kalian lakukan kalau kalian sedang lapar? Ada jawaban lain? Loh, kalau lapar apa? Kalau lapar ya makan. Oke, terima kasih. Kenapa kok kalau lapar kita butuh makan? Kenapa kok kalau lapar kita butuh makan? Karena perutnya terisi, ya, supaya kita punya energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Setuju atau tidak? Teman-teman hari ini sudah sarapan semua belum? Belum, kan lagi olahraga. Oke, teman-teman, manusia makan. Kalau hewan apakah juga perlu makan? Apakah hewan-hewan itu juga bisa lapar? Kalau tumbuhan makan tidak? Oke, jadi teman-teman hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan. Ya, tentang rantai makanan. Teman-teman sudah pernah dengar belum rantai makanan itu apa? Oh iya, coba aja. Apa itu rantai makanan? Ya, betul. Proses makan dimakan antar makhluk hidup secara berurutan. Aku bagikan materi ke teman-teman. Kelompok 1, mana kelompok 1? Materi untuk kelompok 1, silahkan bagi satu-satu.
Padi betul. Stop. Coba. Padi di sini ya. Perannya sebagai apa? Ya, produsen. Aksana. Dengarkan dulu ya. Padi itu perannya sebagai produsen. Bisa buat sini ya. Produsen ini kalau produsen pasti kemudian kita bisa ke sini ya. Kita lagi ke sini. Beda saja. Kemudian padi di sini dia berarti jadi di mana mana sih? Itu dia perannya sebagai konsumen adalah konsumen satu. Konsumen adalah konsumen satu. Ya, jadi konsumen satu biasanya juga nah, kemana? Kemudian kemudian dia banyak sekali konsumen mana kan? Itu di mana oleh siapa aja? Mana lah di sini perannya adalah konsumen dua. Nah, kemudian ulat di mana oleh? Ulat konsumen apa? Konsumen tiga. Di sini di sini adalah yang dikasih sebagai konsumen tiga atau konsumen pecah. Konsumen pecah. Konsumen pecah itu artinya dia matinya bisa jadi karena sakit. Lalu itu untuk kita tahu kita tidak lari kita masalahnya jadi matinya bukan karena jadi teman-teman ada yang jadi mati, jadi jadi ular, jadi elang dan jadi jaring. Gantian ya, terima dulu siapa yang mau gantian. ada
Ya guys, kita dengarkan ya. Kelompok dua silakan. Boleh tahu yang kamu kerjakan ini ekosistem apa? Di ekosistem mana? Ekosistem apa? Padi. Betul atau salah? Ekosistem apa? Ada yang salah? Ekosistem sawah. Oke, dilanjutkan. Siapa yang diproduksi? Maksudnya silakan dijawab. Yang keras. Padi. Ya, kemudian padi di tikus itu dia perannya. Nah, kemudian ya betul ya. Ya, tadi teman-teman sudah mengerjakan soal secara berkelompok. Setelah ini saya akan memberikan soal-soal yang akan dikerjakan teman-teman secara mandiri. Sudah dapat soalnya semua? Sudah dapat semua? Yang belum dapat? Halo? Ada yang belum dapat ya? Kurang 2, oke. Ganjar ada yang balik ke grup. Baik teman-teman, materi hari ini kita membahas tentang apa? Apakah itu rantai makanan? Dalam rantai makanan itu ada apa aja? Produsen, oke, ada produsen, konsumen, dan juga pengurai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Paham semua materi hari ini? Alhamdulillah. Kalau begitu mari kita cukup berjumpa kita hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jari-jari makanan. Baik ya teman-teman ya, tetap semangat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Bunda Nisa. Waalaikumsalam, Bu Ari. Alhamdulillah, lega ya Bu. Alhamdulillah, Bu. Ya, senang sekali loh saya bisa diajak untuk ikut join di pembelajarannya Bunda Nisa. Gimana Bu perasaannya? Alhamdulillah sudah lega, Bu, sekarang. Alhamdulillah, ya. Dari pembelajaran tadi Bu, kita laksanakan kegiatan praobservasi ya, Iya. pasca observasi ya Bu ya. Mungkin dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bunda bisa lakukan, kira-kira hal baik apa Bu yang Bunda bisa rasakan dan alami begitu? Kalau yang saya rasakan kemarin setelah menerapkan pembelajaran diferensiasi konten ini, Bu Ari, saya merasa anak-anak itu semua merasa tercukupi kebutuhannya, Bu. Anak yang kinestetik, terus yang visual, kinestetik dan auditori itu semuanya terpenuhi kebutuhannya buat saat pembelajaran kemarin. Oh begitu. Kira-kira setelah Bunda bisa merasakan hal baik ya Bu, minusnya apa Bu dari pembelajaran tadi Bu? Ada, Bu. Kalau yang saya rasakan kemarin ya Bu, karena baru pertama ya Bu, saat kan itu saya mengunjungi tiap kelompok kinestetik, kemudian kelompok auditori dan kelompok visual. Nah, saat saya mengunjungi kelompok yang satu, kelompok yang lain itu seperti tidak ada pekerjaan, jadi tuh
masih rame sendiri gitu Bu. Mungkin gitu. Mungkin dari temuan yang Bu Nafisa rasa kurang tadi ya Bu, rencana ke depan mau bagaimana Bu? Mungkin nanti saya atur strategi lagi Bu Ari biar anak-anakku saat saya tinggalkan tuh dia punya pekerjaan gitu. Jadi tidak kosong kemudian ngobrol dan main, tapi ada pekerjaan yang dilakukan. Ya Bu, sepakat sekali ya. Saya juga niat mau menyampaikan itu begitu. Ketika tadi saya mengamati Bu Nafisa melakukan pelayanan ke 3 kelompok yang berbeda begitu. Saat Bu Nafisa berada di tengah-tengah kelompok A, kelompok B dan kelompok C seolah-olah bingung begitu apa yang harus mereka lakukan, tidak ada aktivitas begitu. Begitupun ketika Bu Nafisa berada di kelompok B, kelompok A dan kelompok C juga masih tidak melakukan apa-apa, padahal sebetulnya itu momen yang pas begitu ketika mereka bisa diberikan aktivitas tertentu meskipun Bu Nafisa moving begitu ya Bu. Untuk yang lain bagus Bu, Bu Nafisa sudah melakukan apersepsi, memberikan pertanyaan pemantik yang sesuai, yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari, memang kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian Bu Nafisa juga memperhatikan kondisi siswa ya, ada anak-anak yang kemarin itu datangnya terlambat, ditanya dulu, diperhatikan, ada anak-anak yang dia mencoba aktif tapi pertanyaannya tidak nyambung, juga Bu Nafisa masih memperhatikan, memberi perhatian khusus begitu. Itu bagus Bu, nanti bisa dipertahankan begitu. Dari saya itu sih Bu tadi di kegiatan pembelajaran yang ada diskusi kelompok itu mungkin role-nya atau peraturannya bisa disampaikan di awal gitu supaya ketika anak-anak bekerja dalam tim itu mindsetnya sudah tahu, oh aku mau ini, aku dapat tugas ini ya gitu, sehingga Bu Nafisa hanya perlu berkeliling untuk menjadi fasilitator dari mereka gitu. Tapi dari Bu Nafisa ada tambahan apa gitu yang kemarin itu? Ya kita ketemu lagi di observasi selanjutnya ya Bu, lain kali pengen ikut belajar di kelasnya Bu Nafisa lagi. Tetap